Disinilah kuncinya dari seorang Rika untuk bangkit. Halo, selamat datang di channel hidup saya di Sudut Baca. Di Sudut Baca ini saya akan menceritakan buku-buku yang telah saya baca. Saya akan menceritakan poin-poin yang saya dapatkan dan saya pelajari dari beberapa buku yang saya baca. Dan di episode pertama kali ini saya akan membahas buku dengan judul One Day You Will Thank Yourself, karya dari Rika Asrosa. Nah, buku ini sangat cocok sekali buat kamu baca, buat kamu yang terutama di quarter life crisis, karena buku ini menceritakan seorang perempuan, seorang Rika Asrosa. Dia adalah seorang dosen yang saat ini seorang penerima LPDP hingga S3 di College London, United Kingdom. Dia berasal dari keluarga yang cukup dibilang tidak punya privilege yang lebih, hanya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi berkat kegigihannya, dia bisa menempuh pendidikan, mendapatkan beasiswa LPDP hingga S3 di College London. Tentunya kita penasaran kan, bagaimana sih proses perjuangan dari Rika ini, mulai dari dia S1 hingga dia S3 di United Kingdom. Oke, kita bahas yang pertama. Siapa sih sebenarnya Rika Asrosa? Rika adalah seorang dosen tetap di Universitas Sumatera Utara atau USU dengan usia yang masih sangat muda, yaitu 27 tahun. Rika berasal dari keluarga yang sederhana, keluarga yang biasa saja, yang dapat dibilang tidak mempunyai privilege yang lebih. Ayah dari Rika adalah seorang pensiunan TNI AD berpangkat sersan, sedangkan ibunya adalah seorang karyawan kantoran di kantor pertanian Kutacane. Gadis kelahiran Lok Sumawe tahun 1996 ini, yang lahir besar di Kutacane, memiliki minat yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Ya, mungkin sebagian dari Anda berpikir bahwa Rika adalah putri dari seorang ayah PNS atau TNI AD dan juga ibu yang bekerja di kantor pertanian Kutacane. Namun, dalam perjalanannya tidak selalu mulus, dalam perjalanan pendidikannya tidak selalu lancar. Banyak sekali hambatan yang Rika hadapi. Terutama dia pernah sakit hati, sangat sakit hati, tapi bukan karena patah hati atau putus cinta. Namun pada saat menempuh pendidikan S1 di Universitas Sumatera Utara atau USU, Rika ini mendapatkan telepon dari ibunya, yang mana ibunya yang saat ini, keluarganya yang saat ini sedang mengalami keterpurukan ekonomi, kesusahan untuk mencari pendapatan yang lebih, dan untuk membiayai Rika ini, tiba-tiba ibunya menelpon dan meminta Rika untuk berhenti kuliah dan pulang ke kotanya, yaitu Kutacane. Kabar dari ibunya ini sangat membuat Rika sakit hati, menangis, dan juga hampir membuat Rika ini putus asa. Namun, karena kecintaannya terhadap dunia pendidikan dan kegigihannya untuk terus belajar, Rika selalu memutar otak, selalu mencari peluang bagaimana supaya dia bisa tetap kuliah di Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikan pendidikannya. Dalam keterpurukannya ini, Rika tidak menyerah, dan dalam bukunya One Day You Will Thank Yourself, dia membuat sebuah kutipan yang cukup mengena ke hati. Kutipannya adalah, kita memang tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga seperti apa, namun kita selalu bisa menjalani hidup seperti apa. Hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain. That's the quote yang bikin saya ngena. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, semua tergantung dari kita. Apapun yang ingin kita capai, semua tergantung dari kita. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih seperti apa takdir yang bisa kita jalani, tetapi kita bisa mengubah takdir yang sudah Allah ciptakan, yang sudah Allah tuliskan dengan berusaha dan juga berdoa. Disinilah kuncinya dari seorang Rika untuk bangkit. Di dalam bukunya, You Will Thank Yourself, Rika menceritakan banyak sekali momen-momen dan juga rintangan-rintangan yang dia hadapi. Bahkan saking beratnya cobaan, saking beratnya rintangan yang dia hadapi,
sampai-sampai Rika ini mempunyai niatan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, di setiap rintangan yang dia hadapi, karena dia adalah seorang muslim, dia selalu berdoa, dia selalu berusaha untuk mencari solusi, maka pertolongan demi pertolongan pun datang, walaupun pertolongan itu datang saat di ujung tanduk. Dari buku ini, One Day You Will Thank Yourself, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat, yaitu ketika kita dalam kesulitan, kita harus bisa mensiasati keadaan tersebut. Pasti akan ada jalan yang terbuka untuk kita. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, seperti yang Rika lakukan ketika dia sudah kehabisan uang jajan, sudah kehabisan biaya untuk membiayai kuliahnya dan keperluannya dia mencari side job seperti mengajar les private, kemudian menjadi asisten dosen. Dan juga Rika ini fokus dengan apa yang dia raih, fokus dengan apa yang dia mimpikan, target yang dia inginkan. Tentunya sebagai anak kuliahan, tentunya sangat banyak godaan yang menghampiri kita ya. Saya juga pernah kuliah, Anda mungkin yang sedang menonton video ini juga pernah kuliah. Banyak sekali godaan untuk nongkrong, untuk hangout, untuk bersenang-senang. Tapi di buku ini Rika menceritakan bahwa kesuksesan itu butuh pengorbanan. Kesuksesan butuh pengorbanan. Ya. Apa sih pengorbanan dari Rika? Ya, pertama, Rika jelas mengorbankan waktunya untuk bersenang-senang dengan temannya. Rika mengorbankan waktunya untuk tidak nongkrong dengan teman-teman kuliah sebayanya. Rika mengorbankan waktu liburnya untuk belajar dan terus meneliti proyek penelitiannya di laboratorium setiap weekend. Nah, Rika setiap weekend itu selalu ada di laboratorium penelitiannya. Ini adalah salah satu alasan Rika untuk menghindar dari ajakan teman-temannya untuk nongkrong dan buang-buang waktu yang mungkin tidak produktif. Setiap kesuksesan pasti ada pengorbanan. Nah, buku ini sangatlah cocok buat Anda, buat kamu yang di usia quarter life crisis, atau kamu yang sedang merasa kekurangan, merasa keterpurukan, merasa kurang motivasi dan juga tertinggal dari pencapaian teman-teman kamu. Nah, tidak fair rasanya jika saya ceritakan semua isi buku ini. Lebih baik Anda membacanya sendiri akan lebih mendapatkan insight yang lengkap, insight yang lebih mengena, dan juga karena tulisan yang Rika tulis di buku ini itu sangat-sangat mengandung bawang ya. Bisa-bisa kalau Anda yang sensitif bisa menangis ketika membaca buku ini. Penuh perjuangan, penuh lika-liku yang Rika hadapi. Semoga konten yang saya buat ini, channel YouTube saya yaitu Sudut Baca, bisa membantu Anda untuk bisa mendapatkan sekilas gambaran-gambaran tentang buku-buku yang telah saya baca. Dan juga jangan lupa jika Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di video ini, like dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi tentang video-video saya selanjutnya. And then see you to the next video. Bye-bye.